Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Novia Syawitri, Hukum Tata Negara 3B, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. Kesempatan ini saya akan sedikit membahas terkait money politik. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 10 Desember 2020 telah dilaksanakannya pemilu serentak yang menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Terlepas dari pemilu di tengah pandemi, ada satu hal yang sangat menarik yang sering terjadi di pemilihan umum, yaitu money politik. Oleh karena itu, saya akan mengulik terkait money politik yang seharusnya tidak dilakukan, tetapi menjadi kebiasaan dan kewajaran di tengah masyarakat. Berikut materi yang akan saya paparkan terkait money politik. PPT dari materi terkait money politik yang sudah saya siapkan. Atau politik. Bangun. Ayo ngapet enggak? Enggak, enggak apa? Enggak ada kuliah tau? Ngotot. Enggak. Oh enggak, aku kesusu iki anu. Sesuk aja lali nyoblos lo ya. Nggih. Anu ge iki nek anu. Terima kasih, Mbak. Aja lali milih anu ya. Nggih, terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam. Piro iki? Wah, oleh 100 lumayan lah iso tuku beras. Akan menjadi semakin rusak. Demokrasi prosedural hanya akan menjadi lahan bagi kaum mediocre, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi prosedural akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki hasrat tak terbendung dan kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara kemudian mereka lakukan untuk memperoleh kekuasaan, dan kekuasaan itu nantinya akan digunakan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk memperoleh kekuasaan itu. Bahkan akan digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang berlipat-lipat. Karena itulah money politik harus dianggap sebagai kejahatan besar dalam politik yang harus dilawan dan dilenyapkan secara bersama-sama. Setelah materi yang saya paparkan dan salah satu ilustrasi yang saya berikan, perlu diketahui bahwa politik uang itu sangat sulit diungkapkan karena sama-sama menginginkan. Yang menerima pun senang jika mendapatkan uang dari paslon. Pembuktiannya pun sangat sulit, meskipun sekarang dalam aturan pemilu, penerima dan pemberi akan sama-sama dikenakan pidana. Logikanya seperti ini, tidak mungkinlah jika penerima akan melaporkan, karena jika dia melaporkan dan dia juga menerima uang, itu akan sama-sama kena pidana. Kalau misalkan pelapornya adalah dari paslon lain, buktinya pun sangat sulit karena harus memenuhi 2 alat bukti. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri. Jangan menerima uang tersebut agar demokrasi kita tidak dicederai. Kalau ada yang ingin melaporkan paslon atau yang memberikan uang, jangan menerima uangnya, lalu laporkan. Itu adalah cara yang paling aman. Tetapi jika menerima uangnya lalu melaporkan, itu akan sama-sama kena pidana. Sekian materi yang saya paparkan dan saya jelaskan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekeliruan di dalam pengucapan dan materi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.